Kita ke informasi pertama, saudara. Truk yang membawa 20 penumpang terguling di Lembang Sereale, Kecamatan Tikala, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. 6 orang tewas dan 14 lainnya terluka. Truk yang melaju dari arah Pangala menuju Tikala tiba-tiba oleng dan terbalik saat melintasi tikungan tajam di kawasan Lembang Sereale pada Sabtu sore lalu. Truk diketahui mengangkut 20 warga yang hendak pulang setelah mengikuti acara adat di Lembang Lokouru, Toraja Utara. Para keluarga korban saudara histeris usai para korban ini tiba di Rumah Sakit Elim Rantepau, Toraja Utara. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Untuk korban yang meninggal dunia hingga saat ini berjumlah 6 orang. Untuk yang 14 orang lainnya mengalami luka-luka ringan dan luka-luka berat. Polisi sudah melaksanakan olah TKP sekaligus mencari saksi-saksi untuk mengetahui secara pasti apa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ini. Apakah disebabkan oleh human error atau ketidaklayakan kendaraan. Saudara, tim SAR gabungan menemukan dan merekam visual badan KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di dasar laut Selat Bali. Kapal dalam kondisi terbalik berada di sekitar 3,9 km dari lokasi tenggelam. Operasi SAR bawah air kembali dilakukan tim gabungan di Selat Bali. Dengan menggunakan drone bawah laut dari KRI Spika, TNI Angkatan Laut melacak kapal penumpang Tunu Pratama Jaya yang tenggelam. Tim mendapatkan visual objek yang dipastikan sebagai badan KMP Tunu Pratama Jaya. Kapal ditemukan dalam kondisi terbalik di dasar laut dan berada sekitar 3,9 km dari titik kecelakaan. Pada saat itu kita mendeteksi objek bawah air yang memang sudah diduga itu adalah KMP Tunu Pratama Jaya. Hasil yang paling signifikan adalah dengan kita melihat nama, kemudian bagian bawah yang identik dengan KMP Tunu Pratama Jaya. Kemarin KRI Spika yang onboard di atasnya adalah tim bawah air dari Dislambair Kormada 2. Sehingga kita kolaborasi tim dari Pusit Rosal dengan tim dari Kormada 2 untuk mendeteksi itu. Hampir 2 pekan pasca tragedi tenggelamnya KMP Tunu di Selat Bali, posko terpadu di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi masih terus didatangi keluarga korban. Meski tak seramai dulu, namun sejumlah keluarga korban yang datang masih menaruh asa agar keluarga mereka dapat segera ditemukan. Di posko ini, saudara, tim DVI mengambil sampel darah dan swab DNA dari keluarga korban untuk mempermudah identifikasi jenazah yang belum terungkap. Ayahnya saya. Ayah, Ya. kerjanya apa? Super travel. Sampai saat ini belum ditemukan. Masih belum. Ya, pengennya ditemukan aja gitu. Iya. Nggak ada apapun, nggak apa-apa. Sudah ikhlas. Sudah berapa hari di posko ini? Ya pulang pergi ya selama hari pertama. Informasi selengkapnya, saudara, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Dwi Rendra di posko terpadu ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur. Rendra, kapan bangkai kapal ini akan diangkat setelah ditemukan, Rendra? Ya, saat ini tim SAR gabungan masih terus berupaya untuk mengangkat bangkai KMP Tunu Pratama Jaya yang telah ditemukan di Selat Bali. Namun saat ini tim SAR gabungan masih terkendala oleh cuaca, terlebih di arus Selat Bali yang cukup deras sehingga membahayakan tim untuk melakukan penyelaman. Sebelumnya, tim penyelam telah melakukan drive ke bawah laut, namun cuaca yang tidak memungkinkan sehingga penyelam pergi ke dasar laut kembali, begitu. Rendra, jika memiliki kendala cuaca dalam melakukan mengangkat bangkai kapal ini, lalu strategi seperti apa yang nantinya akan dilakukan untuk mengangkat bangkai kapal? Ya, saat ini tim SAR gabungan terus berkolaborasi dengan BMKG, di mana BMKG terus melakukan prediksi perkiraan cuaca di Selat Bali, dan BMKG menyebut bahwa
ada suatu waktu yang kondisi cuaca di Selat Bali normal, yaitu di pagi hari antara jam 6, 7, 8 hingga 9. Meski begitu, BMKG masih terus melakukan monitor cuaca di Selat Bali. Dan terbaru, Distrik Navigasi Tanjung Perak telah menurunkan tim ahli dan tim teknis. Tujuannya untuk melakukan penandaan di lokasi area terjatuhnya KMP Tunu Pratama Jaya, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas, dan di sana juga akan mengkaji rencana pengangkatan bangkai kapal dan jalur area Ketapang Gilimanuk. Semua operator kapal feri telah diberitahu bahwa agar tidak menjangkarkan kapal ferinya sehingga tidak merusak TKP KMP Tunu Pratama Jaya yang saat ini masih ada di dasar laut. Rendra, ini kan penandaan sudah dilakukan, koordinasi dengan BMKG untuk mengantisipasi kendala cuaca juga sudah terus dilaksanakan. Lalu sebenarnya dalam pengangkatan ini nanti siapa saja yang akan dilibatkan? Ya, saat ini tim SAR gabungan dan posko yang berada di belakang saya saat ini berkolaborasi dengan sejumlah pihak, terutama dari TNI AL, polisi, dan dari semua unsur. Dan saat ini mereka masih melakukan skema bagaimana pengangkatan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya yang saat ini sudah diketahui berada di dasar laut dengan kedalaman 49 meter. Dan tadi evaluasinya masih terus berlangsung. Di press release yang kita dapatkan bahwa saat ini kondisi yang sangat tidak memungkinkan adalah faktor cuaca. Dan saat ini BMKG terus melakukan pemantauan cuaca di sekitar area Selat Bali, terutama di arus lautnya. Begitu. Baik, terima kasih Dwi Rendra atas laporan Anda langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Kita akan pantau bagaimana ataupun seperti apa nanti pengangkatan kapal ini akan dilakukan. Selamat bertugas kembali dan kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sejumlah penumpang pesawat